di yes aja di layarnya masing-masing. Nah, ini nambah lagi. Jadi ada berapa orang nih? Ya, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir, Mbak-mbak, teteh-teteh, ibu-ibu. Malam hari ini kita ngobrol santai, kita berbagi informasi. Yang pertama saya tadi sudah menyampaikan ada 3 hal yang sedang atau biasa kita lakukan atau berhubungan dengan KBRI. Yang pertama, pasporan itu yang biasa kita lakukan setiap sebulan sekali di Kota Khobar, di Hotel Sahara. Atau kalau kita datang ke KBRI-nya langsung bisa setiap hari. Yang kedua, SPLP. SPLP ini khusus bagi yang ingin pulang, benar-benar serius mau pulang. Kalau nggak ada pasportnya, nggak ada identitasnya nggak ada, minta SPLP ke KBRI. Caranya datang aja langsung ke KBRI atau janjian di Khobar atau gimana caranya supaya bisa ketemu KBRI, keluarkan paspor, dikeluarkan SPLP, langsung nanti harus terbang pulang. Nggak boleh lama-lama di Saudi, mungkin sebulan atau 2 bulan. Yang ketiga yang sedang kita jalani atau yang kita mau hadapi sekarang adalah pasporisasi. Pasporisasi ini program pertama kali di luar negeri yang diuji coba atau nama kerennya itu pilot project di Arab Saudi. Uji coba ini kan sudah dilakukan di Jeddah duluan ya. Kemudian kita di KBRI Riyadh dan sekitarnya termasuk dalam Khobar Kotif, Jubel, Hasa atau wilayah timur. Nah, kemarin kan ibu-ibu, mbak-mbak, teman-teman semuanya di grup sudah pada mengajukan ya secara online, sudah daftar formulir, udah ngisi data, segala macamnya sampai ketemu atau dapat apa namanya itu janji temu. Tanggalnya kan disesuaikan menurut kemungkinan dan kemampuan masing-masing. Ada yang tanggal 7, ada yang tanggal 3, ada yang kemarin, ada yang sekarang. Nah, sekian banyak, hampir 80 lebih ya. Ternyata rata-rata ibu-ibu ini kan mbak-mbak, teman-teman semuanya kesulitan ya kalau kita kriat dengan segala macam resikonya karena tidak punya identitas. Nah, sebelum saya mau melanjutkan, ini ada nggak Mbak Fatun sudah gabung belum? Coba silakan di-unmute Mbak Hayat temannya. Ibu Hayat atau Mbak Hayat sudah gabung belum Fatunnya? Ini katanya Pak, suaranya nggak masuk dia. Yang Oppo ini Iya, iya, yang di Oppo itu, setting iya. di setting itu ada settingan suaranya. Coba diulik kalau orang Sunda bilang dicari-cari coba. Ada itu nanti di bagian mana ya? Kalau saya nggak pakai HP soalnya saya pakai komputer. Kalau di komputer di bagian bawah kiri itu ada mikrofon. Klik nanti di setting lihat settingannya sudah benar atau belum. Setiap HP atau setiap komputer beda-beda pasti. Nah, saya ingin Mbak Patun bercerita nanti pengalamannya ketika, nah ini sudah connecting deh. Nah, sekarang Udah ya, sekarang ya udah. sekarang di unmute. Silakan, saya akan perbesar deh supaya jadi pembicara utama. Silakan Mbak Fatun. Assalamualaikum. Saya temenin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf saya terlambat ya. Nggak apa-apa. Nggak disetrap kok. Kalau di, Soalnya, di sekolah disetrap. soalnya sayanya pulang dari Sapara, nunggu teman dulu gitulah, jadi baru baru beres. Malam-malam gini baru dari pulang Safaroh. Enggak, tadi nunggu teman dari Hmm, Sapara, jadi nunggu teman datang, jadi baru beres makan, baru beres itulah segala macam. oke. Namanya Mbak Fatun ya? Mbak Teteh Fatun ya? Iya, Fatma, Fatma, Pak. Oh, Tapi suka Fatma. dipanggil Fatma. Oh, Masya Allah. Siti Oke. Fatma. Ya, jadi Nama asli Siti Fatma. oh iya, menginginkan saya kepada seseorang di Cianjur. Gila. Jangan-jangan Saya ini. orang Cianjur loh, Pak. Oh iya, Pak. Oh, Saya orang jangan-jangan ini Cianjur orangnya. juga. Enggak bercanda. Oke, sekarang ini Mbak Ya, Pak. Teteh ya. Saya manggil Teteh ya karena orang Cianjur. Ya, teteh aja. Teh Fatun kan sudah ke Riyadh. Hari ini masih di Riyadh ya? Iya, ya masih diri. Iya. Tinggalnya di mana sehari-hari? Damam, Khobar? Saya di Damam, Pak. Damam. Oke, Mbak Fatun, Teh Fatun punya igomah, punya identitas lengkap nggak? Alhamdulillah, identitas ada lengkap. Igomah dipegang, Iya, paspor dipegang. masih berlaku Paspor semuanya. cuman fotokopinya. Oh, alhamdulillah. Igomahnya masih berlaku. Udah expire. Oke. Tadi jam berapa dari Damam ke Riyadh? Cerita dong. Sebenarnya saya dari Damam itu kemarin hari Senin.
Hari Senin ke Damam, Ya, ke Riyadh soalnya pakai apa? takutnya kesiangan kan. Kalau saya janji temu saya tanggal 1 itu hari ini yaitu hari Selasa, janji Mm-mm, temunya dari jam 10. Makanya mm-mm. saya kemarin dari Damam ke Riyadh naik Sabko, Jam berapa itu bus dari Sabko. Sabko? Jam setengah 11 Malam. pagi. Oh, pagi. Terus berarti Hmm. nginep di Riyadh ada teman di sana. Iya, saya kontak teman aja ya, berusaha gitu Pak ya. Ya, Ngontak teman, minta apa namanya, saya bisa gitu supaya mau pasporan. Ya alhamdulillah ada teman, kata teman nggak oke. apa-apa kesini aja katanya. Oke, jauh nggak tinggalnya teman ke Safaro? Dia di Raudah lumayan jauh. Jauh, Tadi oke. saya lumayan jauh. Jadi nyampenya jam setengah 11 berangkat, mungkin nyampe Isya ya, semalam ya. Kemarin saya nyampe jam 5, 5 sore. jam 5 asar. Iya, Oh sore. ya, Alhamdulillah cepat 5 jam ya dari Damam. Iya, iya. Nah, waktu Mike Sabko ditanya-tanya nggak identitas, terus tiketnya belinya atas nama siapa? Atas nama saya sendiri, Pak. Tapi dipesenin sama orang gitu. Jadi belinya nggak, bukan saya, ada yang beliin gitu, orang Saudi kan beliin Hmm, gitu. online Kalau punya bisa. majikan, kalau online bisa gitu Mm-mm. kan. Yang penting kan ada nama ya apa? Yang dipakai kan cuman ID igamah kan. Iya, meskipun expired Heeh. bisa ya. Bisa alhamdulillah. Waktu mau berangkat naik bis di stasiun di terminalnya dicek Enggak nggak waktu naik enggak bisnya? dicek apa-apa, cuman saya kasih tiket yang ada Mm-mm. juga itu yang online kan. Orang saya Mm-mm. lihat di HP, dia Mm-mm. ngecek HP-nya diliatin, dicek Mm-mm. sama pegawainya ya. Enggak ditanya, dicek udah. Saya Nggak juga dilihat, nggak diminta igomanya diliatin nggak ya? enggak. Nggak. Oke, berarti begitu habis nunggu di ruang tunggu, naik ke bis, cuma dilihat tiketnya, naik aja ke bis ya. Iya, ya nanti kan Oke, dipanggil kan gitu ya. Nomor bis ini jurusan Riyadh katanya ya. mau pergi. Terus saya datang kasih Mm-mm. tiket saya dicek, udah Mm. langsung masuk ke bis. Oke, di bis sampai Riyadh nggak ada checkpoint ya, nggak ada pemeriksaan Enggak dari ada belakang. alhamdulillah ya. Turunnya berarti di Azizia ya, di stasiun di terminal Iya, Azizia. dia aja ya. Ada Di yang jemput terminal atau naik aja. taksi ke rumah temannya? Saya naik Uber. Oke, naik Uber berarti sudah di aplikasinya sudah ada di HP ya. Iya. Oke, nyampe di rumah temannya istirahat, terus tadi pagi berarti jam berapa ke Safaro? Saya tadi pagi jam itu juga hampir kesiangan sih, soalnya saya kan Mm-mm. ngambil Uber dari pagi, takut Mm-mm. kesiangan juga ya, ternyata agak kesiangan juga, Ubernya dibatal terus. Ya udah, alhamdulillah ada teman yang orang Indonesia, Dianterin. sopir gitu ya, katanya Mm-mm. nggak apa-apa dianterin. Mm-mm. Nyampe sana jam setengah 11 mungkin, Setengah 11. Janji temunya jam berapa? jam 10. Oh, telat setengah jam ya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Hmm, Saya datang ke oke. situ, Mm-mm. Mobilnya mobil pribadi ngasih. berarti ya, punya teman sopir Ya, Indonesia ya, itu. ya kalau bisa mah ya Pak, Mm-mm. kalau bisa, misalnya ada teman-teman yang Mm-mm. mau ke Saparah, misal kayak Mm-mm. saya gitu ya, ada teman di sini nginep dulu Mm-mm. di teman gitu, Mm-mm. orang Indonesia kita yang nganterinnya langsung ke Saparah. Oke, waktu masuk gerbangnya kedutaan sama tentara kan pasti diberhentiin, Iya, ditanya nggak? iya ditanya, katanya Yang mau jawab kemana kan? berdua aja Yang ya. jawabnya iya, kayak kata kami mau ke Saparah Indonesia. Oh iya, Hmm. Oke, jadi cuma di mobil berdua aja sama sopirnya ya, Teteh iya Fatma. sama sopir. Oke, terus masuk ke Safaro, parkir, masuk terus di loket di gerbang sama security ditanya ya, Iya, temu kita janjinya. liatin temu janji, Mm-mm. kalau bisa di fotokopi, kalau enggak, kalau di HP kan takutnya Bisa. kehapus atau Oh gimana ya. ya. Mm-mm. Di fotokopi kita kasih, nanti dikasih antrian, nomor antrian. Teman sopirnya ikut masuk nggak? Enggak, dia punya kerjaan lain. Nggak bisa Saya masuk ditinggal. juga ya. Oke. Hmm, Bayar berapa dari temannya kalau udah ke ini ke Safari? 100 real. Oh ya Allah, lumayan tuh. Saya mau nyopirin taksi gitu. 100 Iya real. lumayan juga, soalnya Lumayan. agak lumayan, ya nggak Ya, apa-apa ya. ya Yang juga penting sekali kita cuma sekali ini aja ya. uh, uh, Nggak apa-apa demi sih. Ngasih demi ngasih gitu. berjuang. Iya. Oke, terus masuk di dalam Safaro, nunggu berapa lama nunggunya? Sampai dipanggil antrian. Eh, Mungkin ada setengah jam, saya jam 11 itu Oke. dipanggil. Prosesnya kayak yang di video itu ya. Jadi pertama kali data dulu ya. Iya, pertama saya kan dipanggil sama Mm-mm. pegawai itunya, dipanggil, Mm-mm. terus ditanya dulu di interview, Mm-mm. katanya
data nama gitu ya, Ya. disesuaikan dengan data kita. Terus Mm. katanya datang ke Saudinya tahun berapa? Oh, ditanya itu Eh, juga ya. iya, datang datang Ingat nggak tahun Teh tadi berapa? Teteh ditanya-tanya, ingat semuanya nggak? Bisa nggak jawabnya? Alhamdulillah ingat. Saya kan Mm. punya data saya sendiri. Saya lihat di Oke. paspor saya datang bikin Mm-mm. paspor kan 2016. Saya kasih Mm. tahu 2016 datang. Mm-mm. Terus pernah cuti pernah gitu ya. Saya Mm-mm. bilang pernah cuti ya. Ditanya sebenarnya saya juga tak dijawab gitu ya Oh, sebenarnya. ya berarti ada tanya Katanya jawab ya di kayak polisi iya diinterogasi iya. gitu ya. Apa pertanyaan di Kayak antaranya? sebenarnya sih kayak kayak dulu aja kita Mm-mm. Bikin waktu paspor di baru gitu PT. ya. Iya Oh, iya gitu. iya iya. Berarti punya Mm-mm. pengalaman lah semuanya. Iya pasti. Ditanya Yang apa penting aja kitanya coba? jangan canggung gitu ya Pak. Tapi kalau di itu nggak ada, Pak. Nggak masalah sih. Cuma ditanya apa aja supaya bikin tahu aja. Pertanyaannya apa aja? Iya. Terus katanya udah gitu kan suruh nanda tangan, Enggak sebentar. disuruh masuk lagi ke ruangan. Pertanyaan tadi apa aja kira yang ingat ditanyain pertanyaannya? Yang ditanya pertama pas masuk ditanyakan nama, Mm-mm. disesuaikan gitu ya, nama kamu Mm-mm. ini binti ini gitu ya, tanggal lahir Mm-mm. ya udah Ya, cocok. Terus ditanya ya. lagi katanya datang ke Saudi tahun berapa, eh, pernah cuti enggaknya, pernah pulang enggaknya dulu gitu ya. Terus Mm-mm. dari syarikah mana, apa visa apa gitu ya. Oke. Terus habis itu kapan keluar gitu Kak, Mm-mm. kabur gitu ya. Kapan Mm-mm. keluar dari syarikah atau dari Mereka. majikan. Mm-mm. Eh, udah gitu kita jawab, Mm-mm. eh, udah gitu udah katanya ya udah Itu dia kalau tanda kalau tangan. nggak bisa jawab boleh nggak? Harus dijawab. Ya harus dijawab kayaknya. Soalnya saya Mm. juga tadi kata soalnya kan saya pernah cuti gitu ya. Katanya Iya. udah katanya dijawab aja. Oh, Saya iya iya jawab. iya iya. Tadinya kan saya nggak jawab. Mm-mm. Berarti itu setiap jawabannya dicatat ya sama petugasnya ya. Heeh. Oke. Udah Berarti udah dicatat gitu di terus suruh tanda situ. tangan apa nih? Nanda tangan katanya nanda tangan. Saya nanda tangan nanti ke ruangan Oh, diinterview lagi. di dalam Ya masuk setelah ke itu masuk ke ruangan. masuk ke ruangan Ngapain diinterview tuh? itu yang Mm-mm. diinterview sama si bapaknya ya sama ditanya Tanya nama lagi. kamu siapa ya. Sama pertanyaannya. Ya dilihat dulu kita formulir kita apa aja yang tersedia. Mm-mm. Saya kan ada Mm-mm. paspor, fotokopi igama, terus saya mah dipinta fotokopi KTP saya. Ada semuanya di bawah ya sama Teh Fatumnya. Tadi saya nggak ada kata saya, Mm-mm. fotokopi KTP nggak ada katanya. Coba minta ke keluarganya katanya di Indonesia Mm. masa nggak punya atau gimana katanya. Mm-mm. Kata saya ada sih kalau foto Pak, saya alhamdulillah saya simpan data semua di foto dulu semua Mm-mm. data-data saya. Katanya coba sini kata dia. Foto Terus KTP ya. ya foto Mm-mm. KTP Indonesia. Ya. Mm. Habis itu dikasih sama si bapak pegawainya di Mm-mm. print out Mm-mm. sama dia di fotokopi gitu. Oh iya. Habis itu apa lagi? Halo. Ditanya Ah, disesuaikan dengan data kita ah, gitu. Kalau ah. Cocok. ya halo, Ya, terus gimana? ya ditanya lagi, terus ditanya lagi seperti yang di depan gitu. Mm-mm. Kapan ke Saudi Oh, diulangi masuk, lagi pertanyaannya di dalam. pernah cuti enggaknya atau terus berapa lama kaburnya gitu, ditanya lagi. Oke. Iya, diulangi lagi. Terus habis itu apa? Tanda tangan juga? Tanda tangan lagi nggak? Enggak, di situ cuman enggak Pertanyaan aja. diinterview lagi. Oke. Di Habis itu? interviewnya 2 kali di situ. Oke. Setelah itu kemana? Udah cocok semua data Mm-mm. di foto. Oh, dipoto. Sama sidik jari nggak? Ya, foto sama setik jari juga ditanya lagi data Mm-mm. kita dicocokin lagi gitu sama pertanyaan itu dicocokin lagi. Berapa kali ditanya itu? Sampai Ya, 3 kali kadang ya? kan kadang ya Pak, mungkin kadang. Soalnya Mm-mm. tadi ada yang mental juga, ada beberapa orang yang Kenapa mental tuh? gitu. Nggak diterima mentalnya Mungkin dia kenapa? gugup, nggak tahu gimana ya. Oh, Pertanyaan itu eh pertanyaannya tapi ini nggak jawabnya serem-serem kan petugasnya baik-baik kan? alhamdulillah ganteng-ganteng. Gantengan mana sama saya? Astagfirullah. Ya pastilah laki-laki kalau perempuan Iya, cantik. Nggak ada ya perempuannya yang alhamdulillah pada petugasnya. baik. Nggak ada, semua Oh, laki-laki laki-laki. semuanya ya. Ya, Oke, terus terakhir apa prosesnya? udah dipoto, saya Mm-mm. alhamdulillah udah selesai semua, terus Mm-mm. bayar ke tiket.
Heeh, bayar ituin lagi datanya, udah mm-mm, cocok, mm-mm. dikasih supaya bayar ke tiket, bayar uang Loket. Berapa bayarnya? loket. 390 ya? Ya, 390. Terus Cash. saya kan dari Damam, kata saya kan, Hmm, Pak, saya kan dari Damam, gimana nanti ya. kalau sudah selesai paspor saya? Katanya, Mm-mm, kalau yang kamu dari Damam, nanti mm-mm. kan kamu cek Facebook KBRI Riyadh, Oh, pas katanya. ada ke sini ya. Ya, Jadwal ke kan sini. suka ada jadwal konsuler, kamu Mm-mm. nanti hubungi yang nomor di jadwal Iya. konsuler itu, Jadi katanya begitu. nanti jadi paspornya itu ketika ada yang berkunjung ke Khobar dari Riyadh. Iya, tapi setelah saya selesai semua Mm-mm, bayar tiket, ada mm-mm. informasi WhatsApp masuk ke saya Oh dari iya, KBRI. apa Nanti isinya? kalau sudah katanya kalau kamu sudah bikin pasporisasi, Mm-mm, dikasih nomor resinya itu kan, keluar mm-mm, nomor resi. mm-mm, Katanya kalau nanti sudah misalnya kita mau tahu informasi mm-mm. sudah selesai atau belumnya, kita WhatsApp situ gitu ke Oh nomor itu. iya, ada dikasih nomornya di SMS itu ya. Iya, otomatis datang otomatis. Iya, iya, iya. Jadi resinya itu nanti buat ngambil paspor juga ketika nanti ada KBRI ke sini. Iya, iya. Ya, Kan berarti waktu sebulan di dah. loket juga dikasih kan Mm-mm. kertas gitu, Kertas yang bukti warna hijau itu bahwa sama. bukti yang Warnanya pink, hijau nggak? Yang kotak itu. Oh, pink ya. Iya, iya, pink. yang pink. Yang kecil itu kan. Heeh. Iya, iya. Oke. Oke, berarti udah selesai. Terus pulang jam berapa tadi dari KBRI, Safaroh? Saya pulang asar nunggu teman juga Ada ke mobil rumah. yang jemput. Saya ikut sama orang Indonesia. Oh, ada teman yang Ada, nganter. ya, bukan teman jadi enggak. Saya juga bukan enggak kena ada orang Indonesia Mm-mm. eh, sama teteh-teteh gitu. Mm-mm. Ada sopir juga ya. Saya Mm-mm. kata saya ikut. Boleh Heeh. enggak ikut? Saya Oh, naksi. numpang Katanya, ya. ayo nggak Kenalan di apa-apa situ ya. ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu Mm. manfaatnya kita ngobrol bahasa Indonesia bisa kenalan di situ. Iya, alhamdulillah katanya ayo mau itu nggak apa-apa sekalian naksi diantar Bayar nggak nggak? apa-apa kata. Alhamdulillah bayar. Oh, bayar juga. Naksi Kasihan juga. juga kalau nggak bayar. Ya, nggak Soalnya apa-apa pakai sih. bensin. Iya, nggak apa-apa. Ya, terus pulang berarti dianterin sampai ke rumahnya di Raudah itu ya. Bukan soalnya teman saya di Rodah mau kerja, saya ke rumah Oh, teman yang satunya lagi, Masya nunggu teman Allah. yang satunya Teh Fatmi lagi banyak gitu. temennya ini, banyak TTM-nya ini. Alhamdulillah Pak. Kita harus berteman dengan siapa juga. Masya Allah. Tapi sama saya kayaknya belum berteman nih. Facebooknya apa? Apa? Oke, Insya berarti Allah nanti sekarang berteman di deh rumah Pak. teman yang kedua ya ini ya sekarang. Yang ketiga, Oh, Masya Allah, nyandung atau ini. Oke, yang ketiga ini berarti temannya lebih dekat lagi dari Safaro atau tetap di Raudah? Dekat-dekat sama Safaro ya? ini lebih jauh dari Sapara, 1 jam dari Sapara di Sumesi. Masya Allah. Oke, berarti sekarang di situ rencana ke Damam kapan? Mau pulang lagi ke sini? Nggak tahu besok, soalnya kan saya ngambil tiket pulang pergi. Oh ya, pulangnya tanggal Ah, berapa? harusnya hari Kamis, tapi katanya kalau mau besok juga nggak apa-apa, katanya Oh ke iya memang. Mm-mm. ke Sapkonya katanya diganti Bebas. lagi tiketnya. Nggak usah, langsung aja. Oh, Jadi nggak tahu tiket juga sih. tiket Sabko itu bisa berlaku selama satu bulan. 1 bulan, 1 tahun maksud saya. 1 tahun ya. Jadi kapan saja kita pakai, yang penting bisnya nggak penuh kita bisa naik. Ah, Boleh. Nanti sama insya kondekturnya. Allah. Iya, Jadwalnya Kamis kata ya. saya, Kok kenapa lama banget iya. ya? Apa memang bebas nggak ada pekerjaan di Damam? Alhamdulillah ada pekerjaan, tapi saya bilang ke madam libur dulu Mm-mm. gitu ya ke Oh, majikan. dikasih Kata saya izin ya. libur dulu. Iya, katanya Dari nggak apa-apa. Saya kemarin mau bikin Senin, paspor. Selasa, Rabu, Kamis, Masya Allah, 4 hari. Itu nikmat banget tuh. Terus berarti, Lumayan Pak liburan. Alhamdulillah. Rencana masih mau nginep malam ini, besok rencana mau ke Sabko ya? Insya Allah saya kalau saya lihat dulu, soalnya ini kan Mm-mm. teman juga kerja gitu. Malu Mm-mm. juga saya, kasihan juga dia mungkin keganggu. Nggak Kata apa-apa saya lah. kalau Zurgiban tazdad hubban katanya. Sekali berkunjung akan bertambah kecintaan insya Allah. Kan nantinya sekali-kali takutnya nggak saya apa-apa. tambah betah Pak, Hah? nggak mau pulang ke Damam. Oh gitu. Ya lain lagi. Ada yang menyantol itu, ada yang menarik itu situ. Ya sudah, pokoknya direncanakan paspornya harus jadi dan 1 bulan lagi ya insya Allah Ya, Insya Allah diberikan mudah-mudahan kabar. Pak, ya mudah-mudahan Nah, keterima sekarang sama saya. coba kita minta ke teman-teman untuk apa namanya?
Maaf, saya mau Silakan kalau ada nanya, yang mau Pak. bertanya atau ada yang mau komentari, di unmute aja. Iya, Silakan. ini kan Tadi udah saya jelas kan ya tadi. daftarnya Tadi apa ya, share kasih dari bom. Teh. Sebentar ya. Tadi Iya. info apa, share dari Teh Fatmi udah cukup bagus informasinya. Jadi seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya atau mengomentari, silakan. Dari Handayani, Linda, Tini, Robiatul Zahra. Namanya ada nama Amerika nih, iPhone. Siti Hayat Ami. Ami ini kan paman ya, pamanku. Iya, iya Pak. Saya yang Dan mau nanya. Siti. Silakan kalau ada yang mau Assalamualaikum. bertanya atau mengomentari tadi ceritanya Teh Fatmi. Kalau nggak ada nanti akan saya sambung dengan informasi selanjutnya. Ada yang mau Ini berbicara? Ya, saya Teh. mau tanya sebentar sama Silakan, Pak Ami, Petung Ami ya, yang silakan. udah bikin. Iya. Assalamualaikum Pak Petung. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Kan kata Mbak tadi kan kalau lagi interview itu ditanya KTP. Kalau seandainya kita nggak punya KTP gimana Mbak? Gini aja ya, Apa harus Ya, silakan jawab Mbak. Mungkin pengalamannya gimana Teh Fatmi di sana? gini aja, kalau misalnya nggak ada KTP, misalnya kita nggak punya, bilang aja nggak ada gitu. Misalnya kan masa keluarga nggak ada, gimana hilang atau gimana aja supaya nggak banyak pertanyaan, ya bilangnya begitu aja. Oke, Oh, saya tambahin ya, terima Ami. kasih banyak ya. Ya, Iya, Ami dari mana asalnya? saya orang NTB. Oh iya, dari suaranya kedengaran T-nya bukan T tapi to. Oke, Ami, gini, persyaratan Iya. pasporisasi itu kalau tidak ada KTP bisa kartu keluarga. Kalau nggak ada kartu keluarga, tapi masa sih nggak ada kartu keluarga? Emang nggak punya keluarga, nggak pernah lahir dari ibu? Ada, cuma Nah, kan pasti ibu saya ditanya gitu orangnya nanti. susah, Pak. Yang Kenapa? saya punya itu sekarang jadi pegangan saya cuma Igomah sini aja Lah gitu. udah, igoma aja. Kalau nggak ada KTP, igoma. Udah bisa. Ah, ya takutnya kan ditanya gitu kan. Ya, Gimana jadi gimana. gini persiapannya kalau ada dari Indonesia dikirim WhatsApp sama keluarga Indonesia apa saja, ijazah sekolah SD, SMP, SMA, atau kartu keluarga, atau apalagi yang keterangan kita yang menunjukkan kita itu orang Indonesia gitu. Supaya ada bukti kalau kita benar-benar orang dari Indonesia, bukan India ngaku-ngaku Indonesia. Itu yang Kalau ditakutkan kalau aku ada dari, KTP tapi udah mati lama. iya, Terus nggak apa-apa. minta itu Bentar Bu keterangan Siti. dari kelurahan. Ya, pokoknya Ami harus dipahami, semua identitas yang bisa menunjukkan bahwa kita itu orang Indonesia, itu yang dibutuhkan oleh KBRI untuk membuat paspor ini. Bisa dipahami nggak, Ami? Oh, iya iya bisa. Tapi kalau Ya, data-data saya bisa hafal semuanya. apa? Hafal? Kalau data-data saya yang di Indo saya hafal semuanya. Ini Tanggal ada lahir, fotonya nggak asal, di HP? foto siapa? Foto KTP, foto kartu keluarga, foto data yang tadi disebutkan Nggak tadi itu. ada. Nggak ada sama sekali. Maaf Soalnya ya, kan Ya makanya sama keluarga di Indonesia suruh kirim dipotoin keterangan yang ada di Indonesia, dipoto, dikirim pakai WhatsApp supaya ada di HP-nya Ami. Begitu. Ada lagi Teh Fatmi yang mau disampaikan? udah cuma itu nah doang. gini, Makasih ya. Halo Hmm, Teh, mau nanya. Halo ya, Pak, ya itu iPhone. paspornya apa? Harus difotokopi, bawanya ke sananya. Enggak, Nggak saya apa-apa, jawab nggak harus ya. difotokopi. Iya, Jadi gini, paspor atau igoma itu kan iya, salah satu syarat kalau kita untuk mengajukan pasporisasi. iya. Intinya gini, pasporisasi ini hanya untuk orang Indonesia. Gitu. Kalau alhamdulillah. kita ngaku orang Indonesia kan kita harus menunjukkan bukti bahwa kita itu orang Indonesia. Buktinya apa? Iya, 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 Makanya kalau yang bagus seperti Teh Fatmi tadi ada igomahnya punya, pas fotokopinya ada. Tapi kalau iya nggak Pak. ada, Iya, salah satunya aja yang punya apa? iya. Sudah bikin temu janji, sudah punya jadwalnya. Udah Pak, nanti Desember. Ya udah, oke. Mudah-mudahan sebelum Desember KBRI ke sini.
Mudah-mudahan. Amin, itu yang Hmm. diharapkan, Pak. Ya, sedang diusahakan. Makasih. Iya, Ya, makasih ya, Pak ya. Terus gimana Pak yang Mbak tanya janji temunya yang ini Pak, yang sebentar lagi nih mulai tanggal 7, 8, 9 gimana nih? 7 apa? November ini. Iya, Nah, ini Kak, yang mau kita tanggal 9. bahas. Ini yang mau kita bahas. Sekarang saya kasih informasi dulu ya, saya ceritakan ya. Dari awal kemarin kan kita sudah minta ya mengajukan ke KBRI agar bisa diadakan pasporisasi di Kota Khobar atau di Damam. Nah, kita kan udah sampaikan ini ada sekitar 80 banyak. Ini belum yang di Hasa, belum yang di Kotif atau yang di Jubel. Pak KPW merespon, iya kita mau mengusahakan. Nanti tapi harus dirapatkan dulu, diajukan dulu. Karena untuk memindahkan tempat pasporisasi dari Riyadh ke wilayah lain seperti ke Khobar Damam itu perlu persiapan. Ya perlu alatnya, perlu orangnya, perlu pasti juga dananya. Di sini juga harus disiapkan tempatnya juga. Terakhir kan saya sampaikan masih menunggu keputusan, masih belum ada keputusan. Terus bagaimana kita nunggu ini? Apakah kita mau lanjut nunggu atau tanggal 7 besok kalau belum ada informasi kita ke Riyadh? Kalau menurut pendapat saya tadi belajar dari Fatmi, ternyata tidak ribet, tidak sulit untuk pergi ke Riyadh. Dengan syarat jangan berombongan banyak-banyak. Karena kalau Oh, rombongan berangkatnya juga akan kerepotan dari sini. hmm. Untuk 2-3 orang, oke lah nanti beli tiket seperti Fatmi. Atau kalau mau ada kenalan yang bisa nganter dari sini, langsung pakai mobil pribadi, tapi jangan rombongan banyak kan. 2 orang, 3 orang per mobil, oke lah. Tapi kalau kebanyakan, kan karena di perjalanan itu kan ada pemeriksaan. Kadang pemeriksaan itu polisi tidak harus ke orang Indonesia, mereka itu acak. Kelihatan mencurigakan, kelihatan ada gerak-gerik yang aneh, misalnya gitu ya. Ada hal yang ditandain, misalnya polisi lagi cari mobil A. Setiap ada mobil A yang lewat dicek dan itu bisa Oh, bisa terjadi sama siapa saja yang lewat lewat. checkpoint. Tapi kalau dalam keadaan normal kita tidak kelihatan macam-macam dan tidak kelihatan rombongan mungkin 1-2 orang, ya insya Allah aman-aman aja, aman-aman saja. Karena saya sendiri kalau perjalanan Riyadh ke Jeddah pakai mobil juga biasa aja, bahkan nggak pernah diperiksa selama saya di sini. Sekali 2 kali pernah mungkin waktu dari Hasa pulang ke sini malam-malam itu jam subuh hari gitu ya. Diperiksa ya ditanya Igoma kita tunjukin sama bukan Igoma ya. Oh ya Igoma sama SIM dilihat. Yang ada masalah jalan. Maka saran saya kalau memang harus ke Riyadh jangan rombongan lah kalau bisa 2-3 orang temenan nggak apa-apa. Nanti kalau mau saya bantu belikan tiket sapunya saya bisa bantu. Saya bisa belikan online di sini. Oh, iya, iya. Atau kalau kalau ada pengen pakai mobil langsung pribadi temen atau yang kenal yang amanah yang tidak macam-macam bisa kita carikan nanti kita tanya. Biasanya kan suka ada tuh beberapa orang kita yang dari sini ke Riyadh atau ya sopir taksi bahkan orang India pun yang suka nganter makanan di sekitaran Damam Khobar banyak dan mereka orangnya baik-baik, orangnya pendiam, nggak banyak omong. Jadi kalau kita bisa deal sama nego sama mereka, ya tinggal Heeh. bayar berapa, nanti akan diantarin langsung sampai ke Safaro. Iya, Tinggal terus nanti teknisnya Pak, gitu. terus kalau di Tapi perjalanan kita ditanya gimana? sekarang saya nanya, siapa yang nanya? Kan saya bilang tadi nggak ada kepastian kita ditanya itu. Oh, iya, iya. Nggak bisa dipastikan. Tapi kalau Sabku ya seperti ceritanya Iya, Teh Fatmi tadi kan lancar aja. Saya udah tanya tadi. iya, iya, iya. Bahkan waktu berangkat, ya Tergantung hasil kita, itu Pak. juga Sabku ya Teh Fatmi ya. Kadang-kadang kita ditanya itu igomanya. Mana igomanya? Hmm, Tapi Teh Fatmi kan nggak juga. Jadi itu apa ya namanya random. Jadi tidak teratur. Iya, begitu. Mm, ya makanya banyak berdoa lah. Itu paling Iya, kembalinya ke Allah supaya di iya. jalan iya begitu. dilancarkan. Dilancarkan. Dan Tapi nggak ada gini ya Pak, kepastian. Ya, maaf saran saya, ya. misalnya teman-teman, biasanya kan teman-teman punya data paspor ya, IGAMA. Hmm,
kadang-kadang kan teman-teman punya ada yang sebagian memegang ya, paspor asli kan. Ya. Kalau Saran Kalau saya saya kalau teman-teman ada yang memegang paspor asli, lebih baik difotokopi aja gitu. Jadi yang dibawa itu yang ditunjukin fotokopi. Misalnya ditanya nanti kan pasti ditanya di sana paspor kamu kemana katanya. Nggak ada misalnya di mana. Misalnya anak Sarika katanya bilangin aja di Sarika. Kalau majikan Ini bilangin di aja di KBRI-nya ya, majikan. di Iya, KBRI-nya. iya. Enggak, kita belum sampai ke sana. Kita yang masih kita khawatirkan perjalanan dari perjalanan Bali ini. ke Jalanan Khobar. bus. Ya, Ya. jadi kalau di KBRI Enggak, aman ya. Kalau di KBRI, insya Allah antum ini teteh-teteh ibu-ibu mbak-mbak di sini nggak ada masalah. Insya Allah aman. KBRI kan orang-orang kita juga. Jadi kalau nggak ada identitas atau nggak ada fotokopi apapun, pokoknya kita bisa membuktikan kita itu orang Indonesia gitu. Dengan data, dengan fotokopi apa saja. Sampai iya, rekening ya bank. maksudnya supaya ke sana. Soalnya tadi juga ada yang mental, Pak. Dia itu Mm-mm. megang paspor asli. Jadi Mm-mm. dia kosongan tapi dia tunjukin gitu. Dia itu punya paspor malah Iya. dimarahin gitu. Kalau punya Maksud paspor saya, buat apa bikin paspor lagi gitu. nah begitu. Tapi Ya, dia ya nggak, paspornya makanya udah gini. habis gitu. Iya, makanya gini Bapak Ibu, Ibu. Kalau punya paspor yang masih berlaku dan masih dipegang tangan, meskipun nggak berlaku juga, tapi dipegang, ya nggak usah ikut acara ini, nggak usah ikut program ini. Program ini dibuat untuk orang teman-teman Indonesia yang tidak pegang paspor. Artinya paspornya dimajikan, hilang atau entah kemana, diambil syarikat, meskipun masih berlaku gitu. Yang penting di tangan nggak ada gitu. Kalaupun ada mungkin fotokopiannya itu bukan nggak bisa dipakai apa-apa. Nah itu bisa digunakan untuk seperti tadi Teh Fatmi bilang, untuk dibawa ke Safaro nggak apa-apa. Tapi kalau punya paspor dipegang sama tangan sendiri, nggak perlu ke sana, nggak perlu bikin pasporisasi ini. Nanti kalau itu kadaluarsa, expired ya diperpanjang. Nanti ketika ada pelayanan pasporan itu. Gitu Teh Fatmi ya. Enggak, begini Pak. Mm-mm. Maksud saya misalnya teman-teman kan sekarang udah punya janji temu semua kan ya, Ya. yang masuk ini. Tapi nggak apa-apa, misalkan mereka punya paspor asli, misalkan masih hidup atau mati, dia mau bikin. Kalau yang masih hidup nggak tahu juga saya ya, soalnya kan tadi itu yang kejadian saya lihat itu, dia udah mati paspornya, tapi dia megang paspor asli gitu ya. Iya. Terus dia kan ikut pasporisasi. Terus Mm-mm. katanya mau apa kamu ke sini? Katanya kamu kan Iya. udah punya paspor Iya kan gitu benar itu. sama bapak Petugasnya. pegawainya katanya. Mm-mm. Kalau kamu berarti kamu mau memperpanjang Iya. sama majikan harusnya bukan ke sini masuknya. Iya, Dia makanya. salah. Harusnya kalau dia Mm-mm. mau bikin pasporisasi, jangan Mm-mm. ditunjukin paspor aslinya, dia fotokopi. Bukan begitu Teh Fatmi. Jadi gini ya, ini paspor ya. Ini paspor saya nih. Ya. Kalau saya pegang paspor ini punya saya, mau itu mati atau hidup, jadi nggak perlu ikut program ini. Karena saya udah Pasporisasi. punya, ngapain saya ngajuin lagi? Kalau mati atau sudah habis masa berlakunya ya diperpanjang nanti ketika ada datang setiap bulan tadi. Maka tadi kan saya udah jelaskan tuh ada 3 program. Pasporan, pasporisasi, SPLP. Kalau pasporan, ini yang rutin setiap bulan loh, yang ke Khobar Hotel Sahara. Itu gunanya kalau kita pegang paspor, mati, ya kita perpanjang di situ. Tapi perpanjangnya bukan meter ya, panjang gini bukan. Masa berlakunya, gitu ya, Saya masa paham, Pak. berlakunya. Jadi nggak perlu kita ikut acara ini program Iya. ini nggak perlu. Yang punya pegang nih seperti saya pegang ini. Jangan ikut pasporan ini, jangan ikutan program ini. Nyapain kita harus ke Riyadh, Paham. nggak perlu. Dimengerti ya? Mengerti, Pak. Nah, kalau paspor Iya, ini hilang, diambil majikan atau nggak tahu kemana, terus kita nggak pegang atau pegang fotokopinya saja, baru kita ikut program ini, pasporisasi namanya. Iya, iya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau pegang kita punya, mau expired, mau masih berlaku, kita nggak perlu ikut acara ini, program ini nggak perlu ikut. Tapi kalau paspor kita diambil orang, hilang atau kemana, ikut, nanti akan dimudahkan bikinnya. Aslinya kalau di Indonesia,
paspor kita hilang atau nggak ada di tangan kita mau bikin paspor lagi, harus bikin surat Surat keterangan dari kehilangan. polisi. Iya, surat kehilangan. Di sini juga aslinya begitu. Kita harus Iya, minta iya. surat ke Jawazat, harus ke imigrasi. Tapi karena ini istimewa, ada program khusus spesial yang pertama kali, kita bisa dipermudah untuk bikin paspor baru lagi meskipun kita masih berlaku paspornya tapi nggak ada di tangan gitu. Iya. Nah gitu. Jadi bukan berarti kita nggak harus bawa yang asli, tapi kalau kita punya, jangan pergi ke Riyadh, udah. Nanti tunggu perpanjangan aja waktu datang ke Khobar di Sahara itu. Kalau SPLP, siapa yang mau pulang dalam waktu cepat, ikut atau ajukan SPLP, nanti akan diproses pulang secepatnya. Kalau ini kan nanti kita bisa masih agak lama di sini, boleh 5 tahun bahkan. Gitu ya, bisa dimengerti ya, Mbak-mbak, teteh-teteh, ibu-ibu. Iya Pak, bisa Iya. mengerti Pak. Nah, untuk keberangkatan gitu ya, tadi kembali lagi. Jadi, pengalaman Teh Fatmi tadi kan bagus tuh diceritakan. Ya kadang diperiksa, kadang enggak. Makanya jangan terlalu banyak rombongan. Kalau rombongan tuh bakal lebih banyak diperhatikan. Ada 10, ada 5 orang. Ini kan menaruh apa ya? Iya, Menjadi orang mencurigakan. pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Mendingan 2 orang, 3 orang oke lah. Kan kita juga sering tuh lihat ada orang anak-anak teman-teman Filipina juga begitu. 2 orang, 3 orang. Iya. Mungkin boleh masalah. gini juga, Pak. Hmm. Misalnya janji temu tanggal 7, ke Riyadhnya tanggal 6 gitu. Kayak saya kan. Jadi Terus gini maksudnya ya. Kalau janji temunya pagi hari jam 8, jam 9, jam 10 atau jam 11, sebaiknya Iya. memang lebih awal datang dulu ke Riyadh. Kalau bisa sehari sebelumnya itu lebih bagus supaya ada istirahat dulu gitu ya. Tapi Iya. harus ada punya teman. Nah, nanti mungkin Teh Fatmi bisa nggak temennya ditumpangin lagi? Ada yang mau mampir ke situ? Soalnya gini, tadi kan saya alhamdulillah juga saya dapat info juga. Tadi kan ada yang taksi pas pulang saya dari Sapara, ada orang Indonesia, kata saya ya sempat ngobrol juga sama sopirnya. Siapa tadi katanya dia juga punya teman di Kobar katanya. Terus kata saya nanti insya Allah kalau teman ada yang mau ke Kobar ke Riyadh kata saya kontak Bapak nggak apa-apa katanya. Iya. Kenapa katanya nggak di sini aja, dia ada mungkin temennya nggak tahu siapa namanya bunda-bunda gitu katanya, nginep aja di sini katanya Di mana gitu. di Riyadhnya? Iya di Riyadh ada tadi dia kan ada yang namanya bunda apa tuh orang mana tadi katanya. Mas'ul atau bukan dia? Mas'ulah jangan-jangan. Mungkin kayaknya Mas'ul kayaknya. Iya. Yang penting Tapi yang sopirnya bukan Mas'ul, cuman suka nganter gitu. Yang penting Arek ya. kedaplatos iya. Ya, yang penting kalau ada kenalan yang baik yang bisa dipercaya, datengin, minta tolong untuk numpang mampir sebentar untuk istirahat. Iya. Ya, itu. Makanya 1 hari 2 hari mungkin ya. Iya, makanya kalau ada 2 orang yang bareng berangkat atau 3 orang, ya di antara 2 atau 3 orang ini kan ada yang mungkin kenal. Iya, begitu. Saya juga ada kenalan kok tapi laki-laki bukan. Enggak ada. Laki-laki Pak. Enggak. Pokoknya gini aja ya. Tapi mungkin Pak bisa dicariin juga mungkin walaupun laki-laki mungkin bisa minta tolong. Bisa. Kalau saya kan punya orang Indonesia Bisa. enggak perempuan Kalau gitu. tahu sama Kang Dul ada di Riyadh, nanti bisa minta tolong sama beliau. Iya, Kang Dul. Iya kan beliau kan suka membantu tuh. Beliau banyak kenalan sama orang banyak. soalnya saya juga ada kenalan. Ya, intinya gitu aja ya. Pokoknya misalnya janjiannya jam 9 pagi, maka kalau bisa jangan berangkat mendadak dari sini subuh misalnya, nggak akan nyampe nanti. Kalau janjian jam 10 pagi juga harus berangkat sejak semalam minimal atau maksimal malam. Jadi nyampe di Riyadh subuh. Kalau mau langsung ya misalnya Bu Siti ya, kalau seandainya ke sana tanpa harus mampir ke rumah teman, misalnya janjiannya jam berapa nih Robiah? Lagi Kalau nggak saya ada mikrofonnya. jam 1 saya. Jam 1 siang? Iya, 1 siang sampai Oke. jam 2. Itu Kalau jam 1 siang, Bu Siti bisa naik Sabko atau berangkatnya dari sini tengah malam bisa. Jam 11, jam 12 bisa. Sabko Aku ada jam waktu 11, Pak. Gimana nih yang jam 11? jam 11 pagi. Iya, sama itu. Iya. Ya nggak apa-apa kan nunggu. Misalnya berangkatnya berangkat dari Riyadh, dari Damamnya itu bisa tengah malam. Ada Sabko paling lambat tuh setengah 12-an. Atau jam 1 juga ada. Jam 1 dini hari. Nanti nyampe Ajizia jam 7 pagi.
Jam 7 pagi itu dari Ajizia ke Safaro mungkin setengah jam atau sejam bisa pakai 1 taksi. jam. Ya 1 jam itu dari terminal stasiun terminalnya Ajizia Sapko ke Safaro bisa 1 jam. Jadi itu bisa diperkirakan. Itu kalau pakai Sapko. Tapi ya semoga ya kita lagi berharap benar kalau KBRI itu bisa ke sini untuk mengadakan Amin. pasporisasi. Dan saya akan Itulah harapan saya. harapan kita semuanya. Mudah-mudahan lah kalau bisa sebelum tanggal 7 udah ada Ya, kabar mudah-mudahan baik. nanti gini, Bu. Mudah-mudahan Katanya kan berdoa tanggal aja, 10 Mbak. itu. Iya, Saya setiap hari Semoga saya juga bisa. ya, saya kan setiap hari komunikasi ya ke KBRI, saya tanya juga. Jadi saya juga nggak bisa memaksa juga. Ya kadang nanti saya tunggu waktu yang pas, saya tanya atau kadang-kadang mereka yang nelpon. Harapan kita ya begitu, semoga bisa dilakukan di Damam atau di Khobar. Iya. Dan Semoga aja, Pak. sebenarnya KBRI ini punya 2 acara. Satu yang pasporisasi, yang kedua itu katanya mau ada semacam sosialisasi lagi lah. Ada kumpul untuk pemantapan bahasa kerennya itu karakter building kalau nggak salah. Atau istilah lain lah, saya lupa. Tapi itu bukan di bawah pasporisasi, ya lain lagi di Pak tenaga kerja itu. Intinya gini Bu ya, Teteh, Mbak, besok pagi juga akan saya tanya lagi ke Pak KPW yang ini yang punya kerjaan ini koordinator perlindungan warga namanya Pak Ahmad Saifuddin yang dulu di Jeddah, sekarang ada di KBRI Riyadh. Gitu Teh Fatmi, ada yang mau disampaikan lagi yang lain? Mungkin cuman itu pengalaman saya, Pak. Iya, sangat berharga dan sangat penting tadi kita Iya, bisa tahu alhamdulillah kondisinya. kalau misalnya info saya bermanfaat buat Bermanfaat. semuanya. Alhamdulillah, sangat Ya, bermanfaat. alhamdulillah. Saya doakan aja semuanya lancar. Amin. Dengan izin Allah semuanya yang apa kita niatkan semuanya Ya. lancar. Amin, amin Kalau ya ada rabbal kenalan alamin. sopir yang amanah, teman, meskipun itu orang India, orang Pakistan yang memang benar-benar bisa diandalkan untuk nganter ke Riyadh, ya silakan. Tapi jangan berombongan lah. Berombongan itu riskan. Takutnya dicurigain lah, terlalu kelihatan gitu. Iya. Iya. Ya Bu, Mbak Handayani, Mbak Linda, Tini, Hayat, Siti, dan teman yang lainnya, ada lagi nggak yang mau dibahas? Iya, Apa? saya mau Katanya, Ya. Pak, katanya yang itu yang apa? Yang naik bis Sapko rombongan banyak katanya. Apa ntar juga bermasalah atau enggak itu? Ya, gini, saya tadi jelaskan bahwa aslinya ya, ini sebenarnya aturannya kalau kita berpergian lewat transportasi darat, transportasi umum di sini, itu harus menunjukkan Iya. identitas. Aslinya begitu aturannya. Akan diperiksa gitu. Karena kan Iya. kita mau beli tiket juga melakukan pembelian itu berdasarkan nomor igomah kita atau Iya, nomor ada paspor kita. igomah. Ada. Cuma Iya, bagi yang Kalau nggak Tapi megang udah igama gimana? expire. Tadi nah ada itu dia. nomornya. Cuma di lapangan. kalau masih hidup igamanya nggak apa-apa ya, Pak. Ya tadi kan ceritanya Masih hidup Teh igamanya. Fatmi, alhamdulillah saya tanya kan dari duduk nunggu, kemudian dipanggil, bisnya datang, masuk ke bisnya langsung tanpa ada pemeriksaan igoma. Itu. Tapi biasanya ditanya juga. Jadi ini serba tidak ada kepastian. Itu tergantung orang yang jaga ketika penumpang mau naik ke bis. Kadang ditanya, kadang enggak. Kadang cuma dilihat tiketnya mana gitu. Itu aja. Kadang ditanya juga igomanya mana dilihat. Itu Iya, tidak kadang ada orang kepastian. Saudi penjaganya ada yang detail, ada yang cuek gitu Nah kan. itu. Jadi beda penjaga, beda lagi kadang ya Ibu kayak ya mbak-mbak ibu-ibu mudah-mudahan aja. teteh di sini. Kan kalau kerja kadang-kadang rajin ya, kadang-kadang malas juga kan? Nah, Begitu. sama gitu. Orang yang jaga di tiket yang mau masuk ke pesawat naik bis itu sama. Kadang rajin ya diliatin, kadang enggak. Maka ya pertama banyak berdoa supaya dilancarkan, diamankan perjalanannya. Kedua, untuk mengantisipasi atau tidak menimbulkan kecurigaan kelihatan yang terlalu banyak orang, jangan banyak bergerombol. Artinya sedikit-sedikit aja, jangan bersama-sama, baik busnya gitu. Kecuali kalau punya igoma, pegang
atau paspor ya kalau punya paspor kayak gini. Tapi kalau punya pakai paspor gini ya buat apa ke Riyadh juga kan, judulnya kita mau bikin ini Iya. gitu. Maka alternatif lainnya selain pakai bis bisa menggunakan taksi omprengan yang banyak di jalan itu, tapi jangan macam-macam, harus yang kita kenal. Saya ada tuh kenalan dari istri saya itu, Pak namanya Abdullah, orang India, orangnya pendiam, nggak pernah ngomong. Kalau kita naik udah dia jalan aja. Nah kalau dia mau 1-2 orang bisa bareng sama dia pakai mobilnya Innova atau Fortuner gitu, di charter, antar sampai Safarah gitu. Itu kalau pakai mobil pribadi berapa biasanya ongkosnya, Pak? Nah itu tergantung nego. Tergantung kita nawarnya berapa. Mungkin mereka tarif sekian ya kita tawar. Pastinya lebih mahal daripada apa Sabtu. bis. Iya, karena dia juga akan langsung sampai dianterin ke tempat tujuan kita. Iya, antara bolak-balik gitu ya. Kita nggak usah turun-turun lagi. Saya bisa nganter cuma hari Jumat. Jumat Jumat kan nggak tutup di ada. sana. Tutup. Nggak ada Jumat Sabtu. Ya Biasanya Bapak mah buat hari biasanya Jumat buat berapa? jalan-jalan. Nggak bisa, Jumat tutup sana. Makanya nanti kalau KBRI ke sini itu mungkin hari Kamis atau Jumat itu, atau Sabtunya. Jadi pas libur. Gini aja, saya punya satu lagi saran ya, cara ya. Saya kasih nomornya KBRI ya. Kirim aja WhatsApp ke mereka. Tapi jangan semuanya ya. Siapa yang mau ngobrol sama lewat WhatsApp, Pak? Kami di sini ada banyak nih Pak, mau pasporan. Kira-kira KBRI bisa mastikan ke sini nggak? Kirim WhatsApp kayak gitu. Itu Siapa biar yang mau? patum aja tuh yang Hah? adminnya Ya biar kan patum aja beliau itu, Pak. udah, Mbak Tefatum udah selesai. Mendingan yang sekarang mau. Sebenarnya belum tadi tuh juga ada Ami, Pak pertanyaan kayak gitu. Mm-mm. Nah, nyanyinya ke Tadi siapa? sama bapaknya katanya ke saya kan gini katanya, saya kan dari Damam pas di interview tuh. Oh iya. Katanya, oh Mbak dari Damam ya katanya. Emang Gimana? Mbak sendiri ke sini naik apa? Naik bis Pak kata saya. Eh, emang sendiri? Ya Pak saya sendiri. Emang di sana nggak ada yang mau bikin katanya. Sebenarnya banyak Pak kata saya yang mau bikin, tapi Iya. tanggalnya cuman saya yang cuman ngambil tanggal 1 cuman saya. Ada di grup sebagian banyak kok dari tanggal 7 ke bawah kata saya perjanjiannya. Katanya mau ngambil apa lagi ngajukan ke sini nunggu kabar. Oh iya katanya. Ya itu. Mungkin nanti lagi katanya gitu. Sama jawabannya berarti. Mereka masih menunggu Iya. keputusan dari mudah-mudahan pimpinannya. diusahain bisa. Iya kan Ibu, Mbak Teteh kan tahu pemerintah itu kan punya atasan. Kalau di sini Iya. atasannya Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri di atasnya Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri kan bosnya Presiden. Jadi terkait dengan pengajuannya, persetujuan itu kan perlu proses. Mereka harus izin dulu, harus disetujui dan anggarannya harus ada yang pasti itu uangnya. Kalau seandainya harus nunggu sampai itu ke sini kan hangus nanti kalau lewat tanggal udah nggak bisa dipakai. Iya, itu tadi kemarin juga sebenarnya Pak Ahmad Syaifuddin pernah ngomong ke saya, mereka mau mengadakan pasporisasi di daerah kalau sudah agak longgar gitu. Bahasanya begitu. Artinya mungkin akan diakhir-akhirkan gitu, bukan di awal. Kalau memang Ya, itu bisa dipegang omongan beliau, saya kalau seperti ibu-ibu yang punya jadwal tanggal 7, tanggal 9, atau tanggal yang cepat dalam waktu dekat ini, saya berani nggak usah deh, biarin aja, nggak keriat. Saya akan tunggu itu yang akan datang ke sini. Gitu Bu. Kalau saya, pendapat saya. Dan itu tadi kemarin itu di tanggal berapa? Hari Kamis kemarin di KJRI Riyadh ada pertemuan lagi kan dengan warga di sana. Mungkin pernah dengar. Menurut informasi dari teman yang aktivis PMI di sana, tahun depan juga akan diadakan katanya. Jadi namanya pilot project kan ini percobaan. Namanya percobaan itu nggak begitu banyak, artinya cuma sekedar contoh sampel, nanti akan nggak banyak, nanti kalau sukses bisa jadi akan jadi rutin itu untuk tahun berikutnya. Pendapat saya begitu. Takutnya itu tahun depan udah nggak ada lagi. Ya, nanti udah nggak ada lagi. kalau ini sukses tahun depan ada. Tapi gini, seandainya
nggak berangkat pun, kan nanti kita bisa nagih. Kita nunggu. Kita tunggu dari KBRI datang ke Damam atau ke Khobar. Karena kita di sini jumlahnya banyak. Masa kalau KJRI yang di Taif sama di Madinah bisa, Iya. tapi mereka Jadi alasannya nunggu aja. apa? Kalau di KJRI itu alasannya apa? Di KJRI itu alatnya lebih banyak, tim yang dari Jakarta juga lebih banyak, terus jumlah orang yang mau pasporan juga lebih banyak daripada di Lebih sini. banyak. Itu alasannya di antaranya begitu. Jadi Ya, gimana jadi, baiknya Pak? ya itu Kerja apa saya nunggu tanya sampai lagi. Kita jadi nanya lagi aja, nanti kita harus rajin nanya biar ya. biar mereka juga berpikir dan ada Ini perhatian ke kita. seandainya nggak bisa nggak nunggu yang sampai sininya, terus takutnya nanti nggak ada. Iya. Oke, gini aja deh. Saya besok telepon ya. Saya nggak WhatsApp lah. Saya telepon langsung ke Pak Ahmadnya, ya ke Iya. Pak Koordinator Pelindungan Warga KPW. Saya akan tanya langsung besok. Kalau di WhatsApp kan saya tanya panjang, jawabannya pendek beliau itu. Tapi kalau ngobrol kan kemungkinan bisa banyak yang dijelaskan sama beliau. Jadi beri saya waktu besok insya Allah ya. Mudah-mudahan saya telepon. Saya Ya. akan ngobrol, saya tanya, saya akan jelaskan harapan, keluhan, impian, cita-cita ibu-ibu, Iya. mbak-mbak di sini, tetap di sini. Supaya ada kepastian, kan kalau perempuan katanya kalau nggak dikasih kepastian ngegantung sama pria itu serba salah ya, serba nggak jelas. Kasusnya sama. Seandainya nanti apa pasti bisa Betul kesini banget kan itu, Pak. biarpun nunggu nggak apa-apa. Iya, paham, paham. Gitu. Pokoknya ada kepastian ya. Namanya perempuan kan harus Hmm. dipastikan masa sama calon Iya. suaminya digantung terus. Takutnya Yang belum ada janjinya gimana, Pak? istilahnya anak muda di PHP Iya. ditunggu nanti nggak ada kan gimana? Jangan di PHP. Selama ini Lah, iya. dari KBRI jawabannya masih nunggu keputusan dari Iya. pimpinan Ya, atasannya. ibarat orang pacaran kan Ya, ini ada Mom Anissa, Masya Allah, namanya keren. Mana mau ngobrol ya? Mau angkat tangan tadi? Oh enggak jadi. Ya udah. Silakan kalau angkat tangan berarti mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Tafadholi. Saya persilakan. Mikrofonnya diaktifin. Oh, angkat tangan ini maksudnya apa nih? Kan begitu tuh, raise hand. Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan? Oh, silakan, Mom Anissa. Ada yang ditanyakan Pak. Ya, Tini ya? Atau siapa nih? Iya. Iya. Ya, sementara yang lainnya di mute dulu ya. Oke. Mau nanya Pak, boleh? Oh iya, siapa dulu nih? Tini atau Mom Anissa dulu? Ya udah sana dulu aja. Sana itu siapa? Oke. Tini. Ibu Tafadholi itu Tini. jadi. Iya. Ini untuk SPLT kan buat yang mau pulang nggak punya paspor. Nah kalau misalnya pulangnya lewat eksis mandiri itu harus bikin SPLT juga atau khusus yang tarhil? Kalau SPLP harus tarhil. Oh, jadi kalau yang mandiri pakai paspor seperti yang saya pegang ini. Ini paspor sendiri. Tapi kalau tarhil atau kalau SPLP nggak bisa pulang sendiri, harus diatur sama pemerintah. Oh gitu. Jelas ya? Kalau misalnya, iya jelas. Ada lagi? Kalau misalnya data-datanya kan sama sekali nggak ada gitu kan. Terus dia mau lewat mandiri, terus itu gimana? Ya bikin paspor sekarang. Program ini ikuti. Buat pasporisasi dulu. Bikin paspor dulu. Nanti kan ini program pasporisasi ini bagi yang tidak punya data sama sekali. Gitu. Jadi ini dipermudah loh. Maka ini adalah kesempatan emas bagi yang nggak punya identitas, jadi punya identitas paspor. Betul gitu, banget. Nanti kalau mau pulang bisa mandiri dengan paspor ini. Oh, jadi nah, minimal syaratnya, kalau pulang mandiri harus ada. Jadi minimal kalau misalnya pulang mandiri juga, jadi harus ada data gitu ya Pak? Iya, kita punya identitas dulu. Kita warga Indonesia. Nanti berikutnya harus dicek kalau istilahnya print out ya di Jawa Z atau di imigrasi. Kita harus urus permit exit-nya. Apa namanya itu? Visa final exit untuk pulang. Itu nanti urusannya dengan imigrasi. Biasanya kalau di Jeddah atau di Mekah itu banyak calo itu yang bisa bantu bayar berapa gitu. Tapi kalau di sini mungkin ada beberapa orang yang mungkin ya bisa minta tolong juga bisa. Yang penting pasportnya dulu jadiin dulu.
Iya, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Makanya sekarang Pak, saya ada fokusnya. satu pertanyaan, Pak. Tar dulu itu Mom Anissa nunggu ngantri. Habis Mom Anissa. Silakan Mom Nggak Anissa apa-apa, dulu. nggak apa-apa. Tafadholi. Ini Pak, katanya kemarin ada kabar gini, kata yang mau ke Riyadh, Mm-mm. terus yang mau nunggu di sini juga apa-apa. Itu gimana? Ada kepastian ke sini Wah, apa? baru gabung ini kelihatan baru Iya ikutan. beneran baru gabung soalnya. Iya, Belum jawabannya beres semuanya. tadi udah dijelasin tuh sama Teh Fatmi, dia pengalaman ke Riyadh pakai Sabko, lancar, aman, alhamdulillah. Sehari sebelumnya berangkat, jadi nginep semalam di sana, paginya Hmm. ke Safaro. Oh, jadi Oh. bisa sehari sebelum jadwal itu datang ya? Ya, ke sehari sebelum itu bukan berarti langsung ke Safaronya, tapi kita istirahat dulu ke rumah teman, mampir kemana gitu. Baru Kalau hari itu juga berangkat bisa nggak gitu, Pak? apa-apa kalau jadwalnya apa dihitung ya perjalanannya berapa jam, nanti nyampe Safaro jam berapa. Oh iya, Kalau jam aku 10 jadwalnya janjinya soalnya kan tanggal kita repot naik 23. bis di sini 4 jam dari perjalanan di sini atau 5 jam. Iya, Jadi soalnya aku kalau jadwalnya tanggal 23, aku jadwalnya. jam Jam berapa ya? Jam 1 apa jam? jam 1 siang. Kalau jam 1 Iya, siang bisa pakai Sabko mulai berangkat dari sini jam 4 subuh misalnya. Nyampainya mungkin mungkin jam subuh ya? 10-an. Oh iya, Tapi kalau takut terlambat atau waktunya mepet, mendingan malam berangkat, nginep atau mampir ke rumah teman atau tunggu di terminal Sabko, istirahat di situ ada musola, istirahat di situ. Nanti pas dari menjelang jam 1, jam 10 atau jam 11 pakai taksi berangkat ke Safaro. Lebih Safaro. enaknya, lebih baiknya kalau ada kenalan, coba Mm, dikontak teman-teman yang di Riyadh bisa minta tolong nggak? iya. Iya. Masalahnya saya bukan nggak ada kenalan soalnya di Riyadhnya gitu. Coba ini Teh Fatmi ada kenalan, nanti bisa kenalan sama Teh Fatmi atau tanya-tanya di grup kan manfaatnya grup itu tanya aja di grup nanti. Ada Iya. nggak yang bisa tahu bisa bantu di Riyadh gitu? Terus misalkan kalau yang tanggal 21 harus jadi harus tanggalnya itu ya, Pak ya? Iya, namanya kan jadwal temu janji sesuai dengan janji. Jangan jangan ingkar janji dong. Kan merpati tak Ih, pernah ingkar janji. Masa ingkar janji? Waktu itu kapan itu awal-awal Ya, ada yang di grup itu nawarin siapa yang mau ke Riyadh katanya iya. suaminya gitu. Kalau Itu memang siapa aman pernah berombongan, silakan. Tapi kalau dilihat dari suasananya, saya sih sarankan jangan rombongan. 2-3 ya orang takut bisa. bukannya nggak pengen rombongan sih, cuman agak Hmm. takut jalannya Iya, kalau rombongan itu. mencar aja mendingan. Nggak apa-apa 1 hari, tapi mencar, jangan bareng gitu. Gitu. terusnya jangan satu mobil. Iya, mendingan sebaiknya begitu Yang hindari. Kan ada kalau cerita satu yang satu mobil berapa itu 10 orang terus ketangkep. Iya Ingat nggak ada makanya yang dari takutnya Jalawiyah itu. itu? Ada yang Iya tahu nggak ada itu. berapa tahun yang lalu itu? Iya ada. Ya Iya, takutnya kayak gitu. iya. Mendingan mencar aja. Lanjut ya Kalau tadi. dua kalau berdua nggak Mhm. apa-apa ya berdua gitu. Iya, berdua bertiga oke lah, masih Iya, nggak masih begitu bisa di ini. mencurigakan. Oh Iya, iya, berdua makasih banyak bertiga naik Pak. mobil saya juga bisa. Cuma sayanya bisanya hari Jumat ya, nggak bisa hari kerja. Iya, Tadi lagi siapa yang nanya itu? kalau Anda Yani atau siapa ya tadi? ya udah. Terima kasih Pak ya, makasih Oke, banyak. sama-sama. Nanti di grup ya, terus kita ngobrol supaya tidak Oke, ketinggalan informasi. oke. Ada lagi tadi Berarti saya sendirian yang belum yang temu mau janji. nanya tadi siapa? Saya Pak mau nanya. Ami? Iya, Iya, tafadholi. ini saya mau nanya. Misalnya seumpamanya kita udah selesai bikin paspor itu, kan katanya Pak, siapa yang namanya yang gundul itu katanya kan bisa bikin ATM. Terus kan di sini Mm-mm. di sini kan nggak ada bank BNI ya, terus gimana itu? Ada BRI, BNI Mandiri ada. Mandiri, pakai Mandiri aja, Pak. Ada 3 bank itu. Ada memang tidak mau itu. Ada petugasnya nanti yang datang ke mbak-mbak teh-teh di sini. Kalau nanti sekarang tapi fokusnya jangan ke situ lah. Kita fokus ini dulu. Fokus ke paspor nanti dulu. aja itu rencana Ya, selanjutnya. Yang nanti penting kalau sudah sekarang jadi paspor semuanya, dulu. saya undang ke Kornes, kita kumpul, makan-makan, bawa makanannya masing-masing. Makan. Salah.
Gampang Iya. itu, Pak Tatang kan, Nah, itu BNI. BNI Pak Tatang, ada Abu Bakar itu Mandiri, Iya, ada BRI lain Mandiri. lagi. Kalau bank pribadi ada ke saya Maaf Pak, juga. itu Bapak yang gundul Iya. itu, jadi aku Pak kan Arif, nggak tahu namanya namanya, Pak Arif makanya aku itu. bilang Pak Gundul. Arif Rahma, kok gundul-gundul. Iya, aku Ini makanya aku direkam nggak loh, tahu rekamannya namanya nanti itu didengar aja. sama beliau. Adik kali kau, Pak Gundul. Itu ada Pak Ogah itu di Unyil. Ada-ada aja kamu, sadis amat Pak Gundul. Pak Gundul. Bukannya Ada gitu, lagi bukannya yang bukan lain Pak nih, orang, Gundul? cuma kan aku nggak tahu Pak, ada satu namanya. pertanyaan dari saya. Ya, silakan satu-satu ya. Silakan Pak Gundul. Eh, Siapa itu? Misalkan ada keajaiban bisa. dari KBRI Riyadh, kemungkinan pertengahan bulan ini November, kemungkinan kalau ada keajaiban mau ke sini ke Kobar, terus itu janji temunya itu gimana saat Iya, dijadiin batal satu aja. apa gimana? Dibatalin aja. Oh, dibatalin aja Iya, ya? ngikut jadwal yang ke sini. Besok saya telepon ya. Bener, besok saya telepon insya Allah. Iya Pak, tolong Pak, please. Biar tolong. kita nggak Pokoknya usah nanti kalau jauh-jauh. berhasil satu orang bayar 10.000 ke saya. Serius. 10.000 rupiah kan ringan. Ya kan 10.000 rupiah nggak ada apa-apanya, cuma 3 real. Enggak. Bakso satu Bercanda. mangkok. Bercanda. Jadi intinya Iya. besok saya Ya nggak apa-apa coba. lah. Kita bantu, nggak jadi masalah, nggak bercanda. Nggak, mendingan nanti dibeliin makanan, makan bareng-bareng di Kornes. Kan tasyakuran. Dapat Boleh paspor lah. baru. Ya, boleh, Apa Pak, aja, nggak terserah apa-apa. Bapak. Ya udah tuh gampang, musim dingin enak nanti kalau jalan-jalan keluar. Besok insya Gawat Allah saya. saya akan telepon ya Pak Ahmad Saifuddin. Semoga beliau bisa ngangkat nomornya dan Insya Allah. ngobrol. Saya tanyakan secara detail. Mudah-mudahan beliau tidak ngambang lagi. Kemarin kan jawabannya ngambang aja. Tunggu keputusan gitu aja. Nggak dijelaskan bagaimana dengan yang sudah punya temu janji kan gitu kan. Bagaimana yang Iya, itu sudah susahnya. punya jadwal ke Riyadh tanggal sekian-sekian. Beliau nggak ngejawab, cuma tunggu keputusan begitu. Nanti besok kalau saya telepon mudah-mudahan dijelasin. Yang belum ada temu janjinya gimana, Pak? Nah, loh, siapa itu? Ada. Berarti Saya belum. dari tadi nanya gitu. Berarti datanya belum masuk itu, belum apa, tapi bisa insya Allah. Itu sama si Pak Dudung. Nggak bisa, insya Allah bisa. Karena nanti kalau ke sini semua akan ditampung yang ada di sini semuanya. Berarti aku sendiri yang di sini belum ada temu janji. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa di sini ketika. Mudah-mudahan bisa di. Mudah-mudahan ada di sini. keajaiban, Mbak. Ya, Ada amin. keajaiban dari KBRI Riyadh datang Ya. ke sini, insya Allah, amin. Pak Jalal kenapa nggak ke Riyadhnya nggak hari Minggu aja? Kalau hari Minggu Berdoa, kan Mbak, kita salat ikutan. tahajud. Kita Saya ikutan kalau sama hari Ami. kerja itu nggak bisa, harus izin kalau Nggak gitu. bisa izin sehari gitu, Pak. Cari Ya, kami apa? Diganti Demi gajinya. Nawar. katanya. Nawar. Diganti gajinya. Ya sehari. Iya kalau hari Tarikan punya Minggu kan Bapak kita Ami. bisa ngojek Iya sih, apa sama sih yang Ami, sama Ami. yang apa yang tidak aku lakukan buat ibu-ibu pasti saya lakukan. Woi, Kecuali satu, jangan bolos kerja. lagi ngebodus nih si Bapak nih, dengan Ya modus-modus, kecuali Pak. satu, jangan bolos kerja itu aja. Soalnya kalau bolos kerja gajinya 2 hari dipotong. Aduh. Ayo. Kecuali Siapa yang gajinya kecuali bagi kalau 2 izin. kali. 2 hari? Ini ya, ini daftar apa nih? Ini daftar tempat yang saya carikan buat KBRI, apa namanya? Daftar ruangan atau kamar hotel. Ini rencana mau ke sini, cuma mereka masih ya begitu jawabannya, masih nunggu keputusan. Kalau disetujui kan itu ada urusan dengan uang. Yang penting kan uang. Berapa biayanya itu untuk ke sini kan mereka juga harus ngajukan ke pusat ya, ke pemerintah, ke atasannya. Jadi nggak bisa memutuskan langsung. Makanya Meskipun mereka akhir November atau awal Desember nggak apa-apa, nunggu. Ya. Yang penting bener kan. Begitulah, Bener hati mudah-mudahan. Iya. Besok ya, pokoknya besok saya akan juga. telepon. Saya akan pengen dengar langsung jawaban beliau apa. Kalau perlu besok kalau bisa saya rekam supaya Iya, ibu tolong, dengar Pak. apa omongan saya dengan beliau. Iya, banyak Pak yang Please, pengen please. Iya, Nggak ada. insya Allah. I hope paham. everything is good. Sangat dimengerti insya Allah, Ma, ibu-ibu. Ya. Itu aja ya. Ada lagi yang lain? Ini jam berapa ya? Jam 10:30. 10:30. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah Pak, gitu aja, terima kasih.
Oke ya, kalau tidak ada kita sudahi dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih spesial buat Teh Fatmi ya. Patum. Teh Fatma, Fatum yang Fatum. sudah berbagi informasinya yang sangat berharga. Sama-sama. Dan semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya telah hadir. Assalamualaikum. Ya, ada lagi? Enggak, Pak, udah. Cuma Udah si ya, kita Patum. tutup dengan assalamualaikum. Wabillahi Ya. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.